wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Sasabila dengan nomor NIM 241101010055. Saya di sini akan mewawancarai beberapa orang untuk memenuhi tugas dari dosen saya atas nama Bapak Abdul Rozak SHI MPDI, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Permisi Kak, mau tanya atas nama siapa? Pertanyaannya ini Kak, bagaimana kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia saat ini? Apa faktor penyebabnya dan bagaimana? Indonesia itu masih dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, dan serta politik uang dan politik Indonesia masih ada di Indonesia. Partisipasi masyarakat juga meningkat dalam politik, terutama di media sosial dan komunikasi. Untuk kondisi ekonominya, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat, namun masih dihadapkan pada tantangan kemiskinan saat ini. Sektor jasa menjadi penyumbang utama pada kondisi ekonomi, serta investasi ekspor dan ekspor masih menjadi pertumbuhan ekonomi. Untuk kondisi sosialnya, masih ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih ada antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas, namun masih belum terrealisasikan. Dan untuk peran masyarakat sipil dalam meningkatkan kesadaran sosial sangat penting. Untuk kondisi budayanya, budaya Indonesia masih sangat beragam dan kaya. Pendidikan budaya dan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya sangat penting. Untuk peran pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan budaya juga sangat penting. Untuk faktor penyebabnya, faktor sejarah, sosial, dan ekonomi berbeda-beda setiap daerah. Kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat serta keterlibatan politik uang dan politik kehidupan. Untuk solusinya, yang pertama, meningkatkan pendidikan kesadaran masyarakat terhadap politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan yang selanjutnya yaitu dalam bidang politik untuk agar membangun sistem politik yang transparan dan akuntabel. Dan untuk selanjutnya meningkatkan peran dan masyarakat sipil dalam masyarakat, dan yang membangun ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Yang terakhir, melestarikan budaya Indonesia dengan pendidikan dan kesadaran. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Permisi Kak, boleh bertanya? Boleh. Atas nama siapa? Perkenalkan, nama aku Majidah Syato Kamila dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pertanyaannya begini Kak, bagaimana kondisi politik Indonesia saat ini? Apa faktor penyebabnya dan apa solusinya? Menurut saya, kondisi politik Indonesia saat ini tuh mengalami berbagai dinamika, terutama pasca pemilu 2024 yang menghasilkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia. Salah satu isu utamanya yakni antara lain tentang mengenai transisi kepemimpinan yang membawa ekspektasi tinggi terhadap keberlanjutan pembangunan ibu kota Nusantara. Selain itu, ada juga faktor lain yang menyebabkan terdapat juga ketegangan politik antara relasi Presiden Joko Widodo yang masih berpengaruh dalam pembentukan kabinet baru, seperti memunculkan kekhawatiran tentang keberlanjutan dinasti politik seperti itu ya. Hal ini tuh kayak memicu kritik masyarakat sipil yang menilai manuver politik tersebut dapat mengurangi kepercayaan terhadap demokrasi. Nah, faktor yang menyebabkannya ini meliputi transisi kepemimpinan, ambisi politik, elit, dan tantangan stabilitas politik ekonomi di tengah ketidakpastian global. Mungkin untuk solusinya diperlukan pendekatan inklusif antara pemerintah dan juga masyarakat sipil untuk berdialog seputar bagaimana memprioritaskan transparansi tersebut dan juga evaluasi mendalam mengenai kebijakan pembangunan.
Dan ini tuh bisa memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga stabilitas politik nasional. Terima Seperti itu. kasih Kak atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Kak, boleh bertanya? Boleh. Atas nama siapa? Atas nama Wasiatul Rahma, Bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia saat ini? Apa faktor penyebabnya dan apa solusinya? ekonomi yang di Indonesia ini sangat stabil karena Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan dan peluang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Meskipun Indonesia berhasil pulih dari dampak pandemi COVID-19, kondisi ekonomi domestik masih menghadapi masalah struktural yang perlu diatasi agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. Faktornya yaitu inflasi yang relatif tinggi, dan ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas global, tingkat pemerintahan domestik yang tinggi. Dampaknya, inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat, terutama untuk kelompok berpendapatan rendah, dan meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Ya. Permisi Kak, apa boleh bertanya? Boleh. Atas nama siapa? Atas nama Rafidatul Nawawi. Pertanyaannya begini Kak, bagaimana kondisi sosial budaya di Indonesia saat ini? Apa faktor penyebabnya dan apa solusinya? Kondisi budaya pada saat ini, budaya Indonesia sangat beragam dan kaya. Peran pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan budaya sangat penting. Faktor penyebabnya adalah faktor sejarah, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda di setiap daerah. Untuk solusinya, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, membangun sistem politik yang transparan dan akuntabel. Terima kasih. Assalamualaikum Kak, apakah boleh bertanya? Ya, boleh Kak. Bagaimana kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia saat ini? Untuk kondisi politik, kondisinya kesenjangan politik, akses dan partisipasi politik yang tidak merata antar kelompok masyarakat, terutama di daerah terpencil, dapat memperparah ketidakadilan dan konflik sosial. Untuk penyebabnya, kultur politik yang belum matang, budaya politik yang masih cenderung pragmatis dan berorientasi pada kepentingan pribadi, bukan pada kepentingan bersama. Untuk solusinya, pendidikan politik, meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban politik serta mendorong partisipasi aktif dan dalam proses demokrasi. Kondisi ekonomi, kondisinya pengangguran, tingkat pengangguran terutama di kalangan pemuda masih tinggi. Untuk penyebabnya, kesenjangan pendidikan, kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antar kelompok masyarakat yang menyebabkan kurangnya tenaga kerja terampil. Solusi, diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dengan mengembangkan sektor industri, manufaktur, dan jasa yang bernilai bertambah tinggi. Kondisi sosial budaya, perubahan nilai perkembangan teknologi dan globalisasi dapat menyebabkan perubahan nilai dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan konflik generasi dan degradasi moral. Penyebabnya, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat dapat menyebabkan perubahan perilaku dan nilai-nilai masyarakat. Solusinya, peningkatan akses sosial, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bagi semua lapisan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial. Oke Kak, terima kasih atas penjelasannya ya. Ya, Boleh bertanya nggak, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial budaya di Indonesia saat ini dan apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Baik, menurut saya pada saat ini politik yaitu menganut pada korupsi. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan. Meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap dan pelakunya belum mendapatkan hukuman yang setimpal. Penyebabnya yaitu sistem politik yang belum ideal, sistem politik yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, membuka celah bagi praktik politik dan ketidakadilan. Solusinya, penegakan hukum, meningkatkan penegakan hukum terhadap korupsi dan kejahatan politik lainnya, serta membangun sistem hukum yang adil dan transparan. Kalau yang
dapat memicu ketidakstabilan sosial. Penyebabnya kurang investasi, rendahnya investasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Solusinya pengembangan UMKM, memberikan dukungan dan pelatihan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan daya saing dan membuka peluang usaha yang lebih besar atau baru. Sosial budaya pada saat ini yaitu radikalisme. Radikalisme dan intoleransi masih menjadi ancaman di Indonesia yang dapat memecah belahkan masyarakat dan mengganggu keamanan nasional. Penyebabnya pengaruh budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya seperti yang saat ini pada viral, yaitu seperti kayak BTS dan lain sebagainya. Solusinya pendidikan karakter, meningkatkan pendidikan karakter bagi anak muda untuk menanamkan nilai moral, etika, dan kewarganegaraan. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Permisi Kak, apa boleh bertanya? Ya, silakan. Atas nama siapa? Nama saya Zahra Maria Ridiani. Saya ingin bertanya Kak, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Apa faktor penyebabnya dan apa solusinya? Oke, jadi kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya saat ini tuh masih menunjukkan dinamika yang kompleks ya. Nah, untuk faktor penyebabnya untuk politik itu seperti menjelang pemilu kemarin itu terjadi ketegangan politik yang berakibat polarisasi dan persaingan antar partai. Dan yang kedua yaitu untuk ekonomi, ya seperti faktor penyebabnya ketimpangan ekonomi dan kemiskinan itu masih menjadi tantangan signifikan dan kesempatan kerja masih terbatas bagi sebagian masyarakat. Nah, untuk yang sosial yaitu seperti kasus kekerasan berbasis gender, intoleransi, dan konflik lokal itu masih terjadi meski pemerintah itu berupaya menanganinya ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu budaya, masih menurut saya ya masih banyak anak muda itu yang masih membeli produk-produk buatan luar negeri daripada yang membeli produk-produk dalam negeri kita. Nah, untuk cara menyelesaikan kondisi permasalahan di atas itu tadi dengan cara meningkatkan literasi politik di masyarakat untuk mengurangi pengaruh politik identitas dan membangun kolaborasi antar pemerintah, partai politik, dan juga masyarakat untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke. Bertanya, atas nama siapa? Pertanyaannya begini Kak, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Apa faktor penyebabnya dan apa solusinya? Menurut saya, kondisi sosial pada saat ini yaitu tingkat kesenjangan sosial masih tinggi. Urbanisasi pesat menciptakan tekanan pada infrastruktur perkotaan seperti transportasi dan perumahan. Selain itu, ada peningkatan kesadaran terhadap isu lingkungan, kesehatan mental, dan inklusi sosial. Penyebabnya itu ketimpangan distribusi kekayaan. Dan solusinya, pemerintahan dan sektor swasta harus bekerja sama menyediakan layanan dasar yang merata. Untuk kondisi budaya pada saat ini, modernisasi dan globalisasi mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Generasi muda lebih terpapar budaya pop global melalui media sosial. Di sisi lain, gerakan untuk melestarikan budaya lokal juga semakin gencar. Penyebabnya itu dominasi teknologi digital. Solusinya, revitalisasi budaya tradisional melalui seni kontemporer atau media digital. Yang ketiga, kondisi politik. Pada saat ini, demokrasi terus diuji dengan adanya disinformasi, politisasi isu agama, dan tantangan terhadap supremasi hukum. Partisipasi politik generasi muda mulai meningkat, tetapi masih terkendala dengan sistem politik yang cenderung stagnan. Penyebabnya yaitu meningkatnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Dan solusinya, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dan yang keempat, kondisi ekonomi pada saat ini yaitu perkembangan ekonomi digital membuka peluang baru. Tetapi banyak pekerjaan belum memiliki keterampilan yang relevan. Sektor manufaktur dan pertanian menghadapi tantangan dari perubahan iklim dan persaingan global. Penyebabnya transformasi teknologi yang cepat, sementara sebagian masyarakat tidak siap mengadaptasi. Solusinya, investasi besar dalam pelatihan tenaga kerja berbasis teknologi, diversifikasi ekonomi untuk mengurangi risiko ketergantungan pada sektor tertentu, dan peningkatan insentif untuk inovasi lokal di bidang pertanian dan industri. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Boleh bertanya? Silahkan. Atas nama siapa? Atas nama Isma Nasabalaja. Pertanyaannya begini Kak, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Apa faktor penyebabnya dan apa solusinya? Baik, untuk kondisi politiknya itu mungkin kondisi keuangan dan
kondisi identitas masih menjadi masalah ya. Lalu untuk kondisi ekonominya, investasi dan ekspor masih menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Lalu untuk yang terakhir kondisi sosial. Kondisi sosial itu pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas. Lalu untuk kondisi budaya, mungkin peran pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan budaya saling penting. Lalu untuk faktor penyebabnya di sini mungkin kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat. Solusinya adalah membangun sistem politik yang transparan dan akuntabilitas. Terima kasih atas penjelasannya, Kak. Iya, terima kasih. Apa boleh bertanya? Boleh? Atas nama siapa? Atas nama Ulfatul Sundra. Pertanyaannya begini, Kak. Bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Apa faktor penyebabnya dan apa solusinya? Yang pertama ada politik ya. Kondisinya politik Indonesia saat ini ditandai dengan polarisasi, terutama dalam pemilu dan dinamika partai politik yang seringkali menghadirkan ketergantungan sosial. Faktor penyebabnya, ketergantungan pada partai politik ini besar yang mendominasi mengarah pada kurangnya representasi untuk kelompok minoritas. Solusinya dari partai politik ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Yang kedua ada ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan pemulihan pasca pandemi COVID-19, namun tantangan inflasi dan penganggurannya tetap ada. Dan faktor penyebabnya itu ada ketergantungan pada sektor komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Solusinya, diversifikasi ekonomi, memperkuat sektor manufaktur dan industri digital. Yang ketiga ada sosial. Kondisinya ketidaksetaraan sosial, terutama dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi masih menjadi isu yang sangat besar. Faktor penyebabnya itu ada ketimpangan pendidikan dan akses terhadap layanan dasar, terutama di daerah-daerah yang terpinggirkan. Solusinya yaitu program pemberdayaan masyarakat dan pemerataan akses pendidikan serta layanan kesehatan. Yang keempat ada budaya. Kondisi kebudayaan Indonesia tetap kaya dan beragam, namun tantangan modernisasi mempengaruhi cara orang Indonesia mengapresiasi budaya tradisional. Faktor penyebabnya ada globalisasi dan budaya konsumsi yang mendorong masyarakat lebih menghargai budaya luar dibandingkan budaya lokal. Solusinya, revitalisasi budaya lokal melalui pendidikan dan media, serta mendorong pelestarian tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari pendapat tadi yaitu kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini mencerminkan tantangan besar, namun juga potensi besar. Untuk mengatasinya dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, serta menjaga keberagaman budaya sambil menyongsong perkembangan global. Thank you.